depan kita nih ada satu Daihatsu Rocky, tipenya F75 tahun 1990. Kalau boleh sedikit bercerita tentang Daihatsu TAF ini, dulunya ini ada yang seri bensin ya, yaitu F20 tahun 77 hingga tahun 79. Setelah itu juga TAF F50 dilanjutkan ya. TAF ini biasanya disebutnya TAF kebo nih, bukan kerbau ya, tapi kebo tahun 1980 sampai dengan 1985. Setelah itu lanjut lagi ke TAF F69 tipenya Highline GTS, GTX, GTL maupun pickup. Ini antara rentang waktu 1986 hingga tahun 2004. Nah, ini untuk yang pickup biasanya dipakai di tambang nih. Dan sekarang untuk seri pickup ini cukup langka nih, banyak yang nyari ya, termasuk yang Rocky ini. Ya, karena Rocky ini untuk bagian atapnya dia bisa dicopot itu. Dia dalamnya ada baut-bautnya jadi bisa dicopot. Jadi bentuknya banyak yang sudah dibuat menjadi mobil yang kanvas ya. Gitu. Jadi Rocky kanvas. Jadi bukan hardtop lagi. Setelah itu tahun 1985 hingga 1995 dia ada keluar TAF F70 yaitu tipenya GT ya, kalau kita bisa sebutnya TAF GT. Setelah itu juga TAF Rocky F75 tahun 89 hingga tahun 1995. Itu yang sudah ini ya, apa namanya 5 speed plus 1 untuk mundur. Setelah itu juga F73 yang independen yang kita tahu ya, tahun 96 hingga tahun 2007. Setelah itu F78 yang terakhir nih, versi yang terakhir, paling terakhir F78 Rocky independen tahun 96 hingga tahun 2007. Nah di sini untuk dari sisi body keseluruhan, sebenarnya mobil ini cukup long lasting ya, everlasting model. Jadi kalau andai kata ada yang mau beli tahun tua sekalipun, mobil ini tetap langgeng ya. Dan juga dari harganya sendiri, mobil ini cukup fantastis kalau menurut saya ya. Cukup fantastis karena memang harganya kalau bilang murah juga enggak ya. Jadi, mobil ini udah terbilang cukup mahal sih. Jadi cukup mahal, jadi kolektor, banyak yang menyimpan mobil ini tidak untuk dijual kembali. Nah kalau di ini ya, transmisi atau transfer case dan gardan ini juga paling penting juga nih ya kan. Jangan asal karena wah yang penting gue beli 4x4 4 wheel drive TAF Rocky keren gagah. Gagahnya ini juga harus dibarengi dengan kondisi yang mumpuni ya, jangan asal-asalan juga. Nah dicek juga ya gigi-gigi transmisi dari Daihatsu TAF ini. Memang mobil ini jujur aja, ini mobil paling tangguh kalau menurut saya gigi transmisinya. Makanya saya nggak heran ya mobil ini banyak disiksa mobilnya. Jadi memang jarang sekali ya kondisi-kondisi yang masih bagus itu jarang memang gitu ya, karena memang rata-rata mobil ini disiksa dan matian yang baik ya. Mobilnya memang digunakan karena memang bermanfaat sekali, karena jujur aja nih kuat banget dari kaki-kakinya dan sebagainya ya. Cuma memang ada sedikit masalah kalau anda kata pada gearbox atau transfer case atau di third membernya, gigi gardannya itu ini cara mendeteksi sederhananya itu coba dengarkan baik-baik ya. Bunyi kira-kira seperti ini, mengaung ya pada gardan belakang ketika mobil dijalankan. Nah kalau sudah begitu itu berarti tandanya mobil giginya sudah haus tuh ya. Gigi gardan ya, bukan gigi mulut ya. Udah haus ya, kasih air minum aja udah enak, udah mantap. Setelah itu juga ini juga berlaku juga nih untuk gardan depan. Nah saat posisi 4H dan 4L ya, perhatikan itu tuh pesanannya sering pindah posisi sendiri. Nah, jadi kalau andai kata masuk gigi 1, gigi 2, gigi 3 tiba-tiba naik turun ya kan, pas saat berjalan gigi persenannya itu pindah sendiri. Nah ini berarti ada yang masalah di sinkromes. Nah sinkromesnya itu bermasalah ya, termasuk ini kaki-kaki juga nih dicek juga nih ya, jangan asal-asalan. Biasanya ada juga tuh yang udah di custom apalah, tinggiin segala macam. Nah ini juga masalah anting-antingnya nih ya, sering terjadi itu miring, bodinya jadi miring kanan miring kiri ya, itu juga perlu diperbaiki itu. Setelah itu juga per daun perlu juga tuh di roll ulang, busing-busing juga dicek tuh ya. Nah ini tadi yang saya ceritakan sedikit ya mengenai sasisnya, bagian depannya juga dicek gitu. Jadi bukan hanya sekitar dari bumpernya depannya wah kokoh gitu ya, enggak ya. Jadi dicek totalitas, kira-kira dari sasisnya ini ada miring atau tidak gitu ya. Bahkan dari ban nih ya, dari posisi ban saat lurus seperti ini itu akan terlihat kok. Kalau andai kata dia sudah miring ya, ini masih rata.
ya. Jadi diperhatikan juga. Bodinya juga nih, yang sering terjadi bodi dari ini ya, TAF Rocky keriting. Bodinya sudah keriting tuh, karena bolak-balik dicet. Atau dia mobil begini kan banyak digunakan untuk kerja keras ya. Jadi mungkin ya penyok kanan kiri ya wajar ya. Itu juga tuh diperhatikan juga tuh, karena bodinya ini kalau sudah rusak itu ya kadang jadi nggak enak dipandang mata gitu ya. Pokoknya masih rata, masih lurus gitu ya. Diperhatikan juga nih nat-natnya segala macam, karet-karetnya ya, karet-karet dari mobil ini juga diperhatikan juga. Setelah itu juga kaca-kacanya nih, kaca orisinilnya ya. Ini juga kadang penyakitnya itu baret di sini, masuk di bagian depan ya. Tapi memang kalau untuk baret di bagian depan, belakang, untuk kaca yang depan sini itu ada jasanya dia untuk poles, jasa poles ya. Tapi tolong perhatikan juga gitu ya. Setelah itu juga untuk yang tipe Rocky ini kacanya belah ya, ada dua. Yang ini kaca mati, yang ini bisa dibuka, yang bisa dibuka dari dalam. Dan juga yang pasti kalau Daihatsu ini, Daihatsu TAF ya, yang sudah di repaint, juga cek juga emblem-emblemnya. Kalau masih ada ya ini masih cukup oke lah ya. Setelah juga nih ban cadangannya ya, kadang sudah tidak ada nih, sudah tiada ya. Ini masih ada. Setelah juga logo-logo emblem segala macamnya juga diperhatikan juga ya. Setelah itu juga ini ada fendernya, mungkin tahun 90 ya. Itu juga yang fender yang lebih besar di atas ini ya, F75 itu ada yang mode independent. Itu kita lihat bagian dalam ya, dan belakang juga bagasinya. Tolong perhatikan juga, biasanya penyakit dari mobil lawas ya, mobil apa aja sih ya. Ini bagian sini nih, kropos nih, kropos ya. Perhatikan juga tuh ya, nah, seperti itu bagian kaca dalamnya ya. Jadi dia bisa dibuka dari sana, congkel gitu, ditarik. Nah, buat yang bagian belakang. Nah, saya suka dengan apa namanya, Rocky Rager. Nah, ini bisa dibuka nih, ini ada bautnya, jadi bisa dirubah menjadi kanvas. Nah, ini top ini, saya sukanya gitu ya. Jadi dia ada semacam kaca panoramiknya di sini. Untuk yang tipenya F75 TAF Rocky. Nah, kalau kita lihat dari depan, dari belakang ya, untuk bagian depannya, nah itu dia panel-panelnya ini yang paling penting nih, ya. Nah ini yang tadi saya bilang, mesin-mesinnya juga ya, kalau perhatikan nih, airnya, shocknya, dan daunnya ya. Jangan sampai dia ada yang rusak, ada meler apa segala macam. Diperhatikan aja, itu diperhatikan karena memang biasanya bagian itu yang paling sensitif ya, paling sensitif seperti itu. Nah kalau ini kan mobilnya masih rata ya, tidak ada miring kanan kiri, bodinya masih oke. Nah untuk yang pemakai TAF Rocky ataupun TAF GT ataupun TAF yang kebo ya, tahun-tahun lama, nah ini perhatikan juga nih, untuk meninggikan dari ban ini juga jangan sembarangan ya. Jangan main salah-salah tinggi aja, jangan asal ganti, wah pakai ban 33, ban 32, ban 31, belum tentu masuk loh, iya kan? Dan juga perhatikan juga ini ketinggian dari antara jarak ban hingga ke apa namanya, spakbor atas, ini juga jangan sampai mengurangi kenyamanan. Nah kalau kita lihat di sini, ini ada RPM, ini ada ini ya, pengaturan kecepatan nih, berapa kecepatannya. Wih, 160, wah jangan deh. Klaksonnya bunyi. Nah ini klaksonnya, sengaja saya bunyikan. Pastikan klakson dari apa namanya, horn dari TAF ini masih bunyi. Nah ini aja nggak bunyi, gimana yang lain? Itu aja sih ya. Setelah juga ini ada instrumen-instrumen lainnya di sini, ada fuel drain, olinya, charge nih untuk penunjuk akinya ya. Dan juga gambar-gambar ini kadang sudah hilang nih. Dan juga di sini ya, untuk tuas apa namanya, wipernya nih kadang sudah terhapus, paling masih bagus, masih api. Perhatikan juga itu. Setelah itu juga nih instrumen-instrumen kilometernya nih, pastikan ini real ya, tidak diputar ya. Kalau ini real. Setelah itu juga ini. Nah untuk yang 4 wheel drive di sini ada apa namanya, keterangan di ini ya, di indikator RPM saat ini ditarik ke belakang ya. Apa ini? Nah ini tuas dan 4x4 ya.
perhatikan juga ini harusnya nyala, warna menjadi hijau ya. Dan juga di sini untuk pengaturan dari banyak sedikitnya solar ya. Ingat ya, ini solar ya, bukan bensin. Memang ada yang bensin, tapi itu yang versi jadulnya, zaman dulunya ya. Seperti itu. Dan ini untuk glow plug-nya, jadi sebelum dinyalakan dipanasi dulu beberapa saat baru di start. Ini untuk braking ya, dan tangannya. Jadi juga tuas-tuas segala macamnya juga ini buat snellingnya ya. Perhatikan ini, kalau ini memang pastikan ini masih orisinil. Setelah itu juga kalau masalah tip CD segala macamnya ini udah selera lah ya, selera. Dan juga ini untuk asbak yang dulu masih ada yang merokok, kalau di saya tidak merokok. Dan ini juga untuk lighternya kadang suka tidak nyala ya, karena kebetulan kalau zaman sekarang kan butuh handphone ya, butuh charging handphone. Dan ini paling penting nih, pastikan ini masih nyala. Setelah juga pengaturan AC-nya juga 1, 2, 3, 4 ya. Setelah itu juga ini pengaturannya juga nih, perhatikan kalau ini memang masih ada gitu ya. Nah, ini jarang nih, biasanya sudah pada taib gitu ya. Begitu. Dan juga untuk power window ini optional ya, karena ya itu tadi kita sistemnya lebih kepraktisan. Jadi saya rasa power window juga pilihan utama sih. Nah itu juga, kalau ini masih manual ya, putar kanan kiri atas bawah, ini juga sama. Ini twitternya. Dan ini juga perhatikan nih, jamnya masih nyala bu. Ini juga nih, mantap ya. Kalau masih ada nih, waduh ini mantap banget gitu ya. Nah, ini juga sudah dibungkus jadi rapi ya. Itu diperhatikan juga nih. Oke. Nah, buat pengguna dari TAF ini paling penting nih ya. Masih ada stiker itu. Masih ada stikernya nih ya, stikernya nih, menggunakan transverse. Wah ya, masih ada semua tuh. Oke, kita coba nyalakan ya. Nah, kita nyalakan dulu seperti ini. Wah, ini masih enak nih masuknya tuh. Wah, nggak loncer. Biasanya yang terjadi, ini saya sharing aja sedikit. Saya pernah punya yang sebelumnya, di sini loncer nih, ya, karena sering dimasukin. Wow, dimasukin. Ini kita nyalain dulu nih, jangan nyalain langsung, nunggu. Ah ini kan kuning tuh, warna kuning ya. Nah itu juga sama ya, nyala semua ya. Pastikan nyala, baru kita start. Oh mantap, langsung nyala mobilnya. Si TAF Rocky. Nah, untuk bukaan dari engine-nya segini ya, jeputnya segini. Ini untuk fog lamp ini tambahannya, ini untuk lampu juga nih, bukan tambahan. Pastikan juga nih lampu-lampunya nih tuas-tuasnya masih bagus ya, dalam kondisi oke. Satu hal ya, kalau masalah body, nah ini masalah body ya, kita bicara masalah body. Kalau andai kata di baret masih bisa dibenerin ya, tapi kalau bagian dalam bisa dibenerin memang, tapi harus ganti gitu. Yang penting kalau mau saya, mobil itu resik, dingin. Nah untuk yang ini ya, setelah itu juga sehat walafiat, itu yang paling penting. Karena apa? Kita nggak mau kan tiba-tiba berkendara pakai mobil yang bermasalah ya kan. Apalagi satu hal lagi, masalah pajak. Pajak mobil ini murah banget. Nah, ini total pajaknya ya. Nah ini tahun 90 tuh, saya nggak bohong ya, nggak bohong. Daihatsu TAF Rocky F75. Wah F75 tuh. Oh ya kan, F75 ya. Lihat, perhatikan beban pajaknya. Wih, 497.700 perak. Wah, murah banget. Wah mantap ya, murah ya. Nah ini dia yang menjadi nah ini dari engine dari F75, dia memiliki torsi yang cukup besar ya, torsi sangat besar. Horsepowernya dia di 72 dk.
Nah untuk solarnya sendiri, kalau andai kata sering digunakan kurang dari seperempat, ini yang jadi sering dipompa ya, untuk mengeluarkan angin di dalam dalam mesin atau engine ini ya sendiri ya, untuk di solarnya itu, pompa solarnya. Nah ini pompa priming ya, ini masih ada pompa priming nih, karena ini tergolong bukan ini ya masih diesel konvensional. Di sini ada pompa kalau andai kata keseringan ngisi solarnya di bawah seperempat, jadi masuk angin. Supaya nggak masuk angin, dia tekan terus nih ya sampai ini mengeras. Nah kalau sekarang ini keras nih, keras ya, jadi sampai mengeras nih. Jadi jangan kaget kalau andai kata tiba-tiba kok kenapa mobil saya solarnya masih ada seperempat tapi kok nggak bisa nyala, mati mulu di tengah jalan. Coba turun ya, jangan ke bengkel dulu, matikan mesin, baru ini dipompa gitu ya, tekan-tekan gitu ya. Ini empuk kalau andai kata memang ada angin seperti itu. Dan juga ini ya, ini saya buka aja nih buat pembuktian kalau mobil ini masih bagus, masih mantap banget bos. Mobil ini mantap banget bang, mobil ini memang sangat terawat ya. Jadi ini salah satu yang saya lihat sebagai gambaran aja untuk bro Ensis yang ingin membeli Daihatsu Tafroki. Cakep nih mobil. Oke, sekarang kita berada di kabin dari Tafroki tahun 90 F75. Ini kalau kita mau pindahkan ke 4-wheel drive, kita pindahkan ke belakang ya, kita tarik ini ke depan, ini netral, ini kita tarik ini ya, ini udah masuk ke gigi 4-wheel drive. 4 kali lipatnya nyala. Di sini kita bisa lihat ya, ini ada warna hijau ya. Kalau kita netralkan dia akan kembali hilang. Ini 4-wheel drive-nya dia nyala. Setelah itu juga diperhatikan juga ya, semuanya berfungsi dengan baik. Nah ini yang tadi saya ceritakan nih, kalau andai kata dia gigi transfernya sudah kurang baik, dia akan kembali lagi menjadi netral. Ya saat kita tarik di satu nih, dia akan kembali. Kalau ini kan enggak ya, masih kondisinya masih normal. Seperti ini juga sering bermasalah untuk Daihatsu Taf ya. Dicek aja, ini berarti gigi sinkromusnya yang sudah harus diperhatikan. Oke. Untuk lainnya mobil ini ya, ini biasanya AC-nya nggak nyala ya kan. Nah ini kalau ini AC dingin banget, sangat dingin ini ya. Dan juga ini ada entertainment-nya juga, ada sound system kebetulan mobil ini, jadi juga nyaman. Kalau menurut saya mobil ini bisa buat kondangan off-road dan on-road. Wah mantap ya. Ini juga suspensinya juga cukup lumayan enak sih. Kalau misalnya ini kita coba jalan on-road ya, kita jalan on-road pun enak ya. Masih normal semua. Nah ini radius putarnya memang ini rada jauh kalau untuk yang Tafroki ya. Dan juga perhatikan juga nih power steeringnya ya kan, kadang suka nggak nyala. Nggak nyala lagi, maksudnya rusak ya. Power steeringnya sering rusak karena sering digunakan di jalan kasar off-road. Jadi juga sering perhatikan juga nih untuk power steeringnya. Kalau ini masih enak, nggak ada ruang kosongnya, jadi masih padat gitu loh, berasa lah ya. Kalau terlalu ringan juga jangan ya, hati-hati ya. Oke, terima kasih ya sudah melipir. Kita sama-sama lihat F75 Rocky. Mantap banget mobil ini.